tentang gelombang dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu mari kita perkenalan diri persatu-persatu. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Ibnu Sani. Dan saya sebagai jubir pada Sobat Mujabaran. Saya Messi Masuk Kamlia. Saya Salsabila Fauzia. Saya Firna Artianti. Saya Tanti Ismail Ramadhani. Dan kami akan menjelaskan tentang gelombang dan getaran. Simak baik-baik. Getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Getaran gelombang. 1. Getaran terlihat oleh mata karena diberi simpangan besar, sedangkan getaran tidak terlihat oleh mata karena diberi simpangan kecil. Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Berdasarkan gambar tersebut dapat diambil kesimpulan berikut. Bila bandul dari titik B ditarik pelan ke titik A, kemudian dilepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik dari A, B, C, B, A. Gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Titik B merupakan titik keseimbangan atau titik simpangan 0, sedangkan AB dan BC merupakan simpangan maksimum atau amplitudo. Suatu getaran amplitudo merupakan simpangan getaran yang paling jauh. Dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali bandul, semakin besar periode getarannya dan semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensinya. Ciri-ciri getaran yaitu ditandai dengan mempunyai periode, frekuensi, dan amplitudo sebagai berikut. Periode getaran atau waktu getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Besarnya periode dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Periode sama dengan waktu dalam detik dibagi jumlah getaran, atau T sama dengan T dibagi N. Frekuensi getaran atau kerapatan getaran adalah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Artinya semakin cepat getaran suatu benda, semakin besar pula frekuensinya. Frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu dalam detik, atau F sama dengan N dibagi T. Keterangan F sama dengan frekuensi getaran atau detik atau Hz. N sama dengan jumlah getaran kali. T sama dengan waktu sekon. Satuan frekuensi adalah getaran per detik atau Hz Hz. Satuan yang lain adalah CPS, circle per second. 1 kHz kilohertz sama dengan 1000 Hz. 1 MHz megahertz sama dengan 1 juta Hz. C. Hubungan periode dengan frekuensi. Di antara frekuensi F dan periode T terdapat sebagai berikut. T sama dengan T dibagi N titik-titik I. F sama dengan N dibagi T sama dengan N, sama dengan F kali T sama dengan titik-titik I. Bila persamaan I dan II digabungkan, akan diperoleh F sama dengan 1 dibagi T, atau T sama dengan 1 dibagi F. 2. Gelombang terjadi karena adanya usikan, misalnya ketika kita menjatuhkan batu ke air yang diam. Lihat gelombang. Getaran merupakan bentuk energi pada saat merambat. Gelombang memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan energinya, gelombang dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya gelombang air laut, gelombang selinki, gelombang tali, gelombang bunyi. B. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat membuat tanpa medium atau zat perantara. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang radar, gelombang ultraviolet, gelombang sinar X. Gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dan arah getarannya, contoh
gelombang tali yang diayunkan, gelombang elektromagnetik, gelombang radio, gelombang permukaan air, gelombang radar, dan gelombang cahaya. Keterangan nomor 1, puncak gelombang sama dengan B dan F. Nomor 2, dasar gelombang sama dengan D dan H. Nomor 3, bukit gelombang sama dengan A, B, C, dan E, F, G. Nomor 4, lembah gelombang sama dengan C, D, E, dan G, H, I. Nomor 5, amplitudo sama dengan BB, DD, FF, HH. B. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah atau sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang bunyi, gelombang pada selimki yang digetarkan. Panjang gelombang longitudinal terdiri atas rapatan dan renggangan. Di masa satu gelombang terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Jarak antara rapatan dan renggangan yang berurutan disebut satu panjang gelombang lambda. C. Hubungan panjang gelombang sefrekuensi, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang. Sebagaimana getaran gelombang juga mempunyai periode gelombang. T. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sepanjang satu gelombang. Adapun panjang gelombang merupakan jarak sepanjang satu gelombang. Lambda. Perbandingan antara panjang gelombang dan periodenya merupakan kecepatan merambat gelombang. V. Dengan demikian, secara matematis hubungan antara panjang gelombang, lambda, periode gelombang, T, dan cepat rambat gelombang dapat dirumuskan. V sama dengan lambda dibagi T. Karena mengingat hubungan V sama dengan lambda dibagi T karena T sama dengan 1 dibagi F, maka V sama dengan lambda dibagi 1 dibagi F atau V sama dengan lambda dibagi F. Keterangan V sama dengan kecepatan gelombang dalam kurung ms, T sama dengan periode gelombang dalam kurung detik atau sekon, lambda panjang gelombang dalam kurung m, F sama dengan frekuensi gelombang dalam kurung Hz. Frekuensi gelombang F adalah jumlah gelombang yang terjadi setiap sekon. Panjang gelombang longitudinal adalah jarak antara dua pusat perapatan atau pusat regangan yang berurutan. Adapun periode gelombang longitudinal adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk sebuah rapatan dan sebuah regangan yang berurutan. Frekuensi gelombang longitudinal dapat dikatakan sebagai banyaknya rapatan dan regangan yang terjadi setiap sekon. Lambda sama dengan pi kali T. Keterangan lambda panjang gelombang atau meter, pi cepat rambat gelombang atau m per s, T sama dengan periode gelombang S.